Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Catur Supriyanto. Saya pengajar di Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya. Pada pagi ini saya akan menjelaskan tentang roadmap pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama, mendasari dari roadmap pengabdian kepada masyarakat saya mencari di Open Knowledge Map. Dari Open Knowledge Map ini dapat diketahui bahwa apa-apa yang belum pernah digunakan pada pengabdian pada masyarakat. Di antaranya adalah kesadaran kesehatan masyarakat. Pada kesadaran kesehatan masyarakat banyak yang belum melakukan secara baik dan benar, sehingga banyak kasus-kasus yang untuk meningkatkan kemampuan kesadaran dalam kesehatan atau kebugaran pada masyarakat sangat kurang, sehingga tim kami membuat program pengabdian kepada masyarakat tentang kesadaran dan kesehatan masyarakat. Rencana pengabdian kepada masyarakat yang jangka panjang dimulai tahun 2017, yaitu TOT atau Training of Trainer pada kader kebugaran. Pada kader kebugaran ini dilakukan pada mahasiswa. Mahasiswanya adalah mahasiswa Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya. Kenapa dipilih mahasiswa? Karena mahasiswa adalah ujung tombak pada peningkatan atau kader-kader kebugaran di wilayahnya masing-masing. Sehingga dengan adanya trainer kader kebugaran pada mahasiswa dapat dimungkinkan bahwa mahasiswa itu akan menularkan atau mengajak masyarakat sekitarnya untuk melaksanakan kebugaran jasmani. Di antaranya adalah kebugaran tentang senam, ada juga kekuatan, strength, renang, berjalan, dan lain sebagainya. Dengan adanya TOT kader kebugaran ini diharapkan mampu meningkatkan kebugaran di wilayah masing-masing mahasiswa, sehingga terciptanya adalah masyarakat yang sehat, bugar, dan mempunyai fisik yang kuat. Dilanjutkan pada tahun 2019 adalah penyusunan software atletik. Penyusunan software atletik ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran atletik pada atlet atletik di Jawa Timur, di Pelatnas, di Jawa Timur dan di Pelatnas. Mengapa pembelajaran penyusunan software atletik ini dilakukan? Hal ini dilakukan karena banyaknya mahasiswa yang meninggalkan kelas atau meninggalkan bangku perkuliahan dikarenakan oleh adanya TC jangka panjang pada PON, pada Puslada atau pada Pelatnas, sehingga atlet tersebut tidak bisa belajar dengan baik karena terbatasnya waktu dan terbatasnya komunikasi dengan dosen atau terbatasnya komunikasi atlet dengan teman untuk bagaimana tanya tentang pelajaran yang telah diberikan guru atau dosen pada teman-temannya atau pada mahasiswa. Nah, dengan adanya penyusunan software ini diharapkan mahasiswa yang sedang TC, Puslada, Pelatnas atau semacamnya dapat terbantu oleh software untuk pembelajaran atletik ini. Dengan adanya software pembelajaran ini, atlet bisa belajar setiap saat dengan cara membuka
atau membuka di handphone atau gadget atau di laptopnya atau di komputernya, sehingga atlet tersebut bisa belajar pada waktu-waktu senggang atau waktu-waktu istirahat atlet tersebut di tempat TC, Puslada ataupun pelatnas. Dengan adanya software ini diharapkan atlet yang sedang melakukan TC bisa belajar tanpa ketinggalan ketinggalan mata kuliah yang telah diberikan oleh dosen atau gurunya pada kelas yang dia tinggalkan. Sedangkan pada tahun 2022 kami berencana untuk pengembangan literasi kesehatan komunitas ramah lingkungan di Jawa Timur. Mengapa hal ini dilakukan? Karena literasi kesehatan komunitas di Jawa Timur sangatlah kurang karena keterbatasannya, terutama pada saat sekarang dunia sedang dilanda COVID-19, masyarakat sangat jarang berolahraga karena adanya COVID, sehingga masyarakat berjaga-jaga jarak ataupun menjaga jarak pada orang lain, sehingga aktivitas olahraga ini tidak bisa maksimal dikarenakan takutnya tertular oleh COVID-19. Dengan adanya pengembangan literasi kesehatan komunitas ramah lingkungan di Jawa Timur, diharapkan nanti masyarakat bisa beraktivitas olahraga atau meningkatkan kebugarannya atau kesehatannya di sekitar rumah atau dengan komunitas yang telah dihimpun sesuai dengan tempatnya masing-masing. Program andalan Training of Trainer Kader Kebugaran tahun 2017 bertujuan untuk melatih mahasiswa dan komunitas dampingan untuk memahami teknik menjaga kebugaran fisik. Di antaranya adalah teknik kayak strength conditioning, terus berjalan, berenang, dan lain sebagainya. Dengan adanya training of trainer tersebut, diharapkan mahasiswa bisa menjadi pelopor di daerahnya masing-masing untuk meningkatkan kebugaran fisik pada komunitas, pada lingkungan, ataupun kepada keluarga masing-masing. Materi yang disampaikan bisa teknik berenang, latihan kekuatan, jalan kaki, ataupun latihan kegel. Teknik berenang. Oke, jadi latihan kekuatan antara lain bisa dari squat, lunge, seperti deadlift, upper body pull, upper body push, twist, dan carry. Dengan adanya latihan seperti ini, diharapkan kebugaran di komunitas tersebut bisa terjaga. Dengan adanya kebugaran komunitas yang terjaga, itu diharapkan juga kebugaran masyarakat Indonesia bisa meningkat. Jalan kaki. Kenapa jalan kaki ini dilakukan? Dilakukan karena pertama ini biasa dilakukan oleh orang lanjut usia. Dengan adanya orang lanjut usia berjalan 10.000 langkah atau kurang lebih 10.000 langkah, itu bisa meningkatkan kadar kardiorespiratori, kekuatan, kesehatan, kebugaran, dan fisik orang lansia tersebut. Karena mengapa orang lansia jalan? Karena dibutuhkan oleh orang tua itu adalah suasana yang fresh, tanpa beban, tanpa tekanan yang berlebihan. Kalau misalkan orang tua atau lanjut usia diberikan latihan kekuatan, ada beberapa nanti yang berbahaya karena kekuatan otot, kekuatan tulang, dan lain sebagainya mungkin sudah berkurang. Dengan adanya jalan kaki ini diharapkan bisa meningkatkan kebugaran dan ingatan pada orang tua atau orang yang sudah lanjut usia.
Yang kedua adalah dampak perubahan lingkungan pada komunitas. Dengan adanya komunitas ini dimotori dengan bersepeda atau melakukan kegiatan tanpa adanya polusi udara. Di antaranya misalkan polusi dengan kendaraan bermotor ataupun kendaraan yang berbahan bensin ataupun berbahan solar. Dengan adanya perubahan bentuk komunitas yang dimotori oleh pesepeda atau dengan bersepeda atau berjalan secara rutin, diharapkan bisa mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kebugaran atau kekuatan pada orang tersebut. Dengan adanya ajakan atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang dimotori oleh kader kesehatan di lingkungan masing-masing, diharapkan bisa terbentuk komunitas yang sehat, komunitas yang kuat, komunitas yang seger, senang berolahraga, dan komunitas yang mempunyai daya tahan yang bagus. Sehingga diharapkan dampak perubahan dari komunitas yang dilakukan yang bersama-sama ataupun sendiri-sendiri berlatih ataupun melakukan kegiatan olahraga, diharapkan bisa meningkatkan kesegaran kesehatan masyarakat di sekitar rumah atau di komunitas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian dari saya. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat selalu.